Sahabat pohon buah, buah persik atau peach dalam bahasa Inggris, diperkirakan berasal dari negara Tiongkok. Buah ini memiliki biji dan berkulit tipis berbulu halus. Kulit buah ini berwarna-warni dengan variasi warna pink, kuning, dan merah. Daging buahnya berwarna jingga kekuningan dan rasa buahnya manis dan segar. Hal yang perlu diperhatikan adalah, biji persik ini beracun, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Persik adalah buah yang kaya akan nutrisi, seperti vitamin C, kalium, dan berbagai serat alami, serta gula alami dan juga protein. Buah ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan, dan yang paling sering dibahas adalah menyehatkan kulit, tulang, penglihatan, dan gigi. Konsumsi secara rutin dapat membantu untuk menurunkan berat badan, mengontrol kolesterol, dan lainnya. Namun, walaupun berasal dari Tiongkok, buah satu ini bisa ditanam dan tumbuh berbuah di Indonesia loh sahabat. Pohon buah persik ini cepat tumbuh, dan memproduksi buah pada usia antara 3 hingga 4 tahun sejak ditanam dalam wujud benih. Namun, sebagian besar pekebun lebih suka untuk membeli pohon dalam wujud bibit muda dari pembibitan atau petani, daripada menumbuhkan pohon dari biji. Pohon buah persik yang berasal dari pembibitan, biasanya menghasilkan buah dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun sejak penanamannya. Berikut ini cara untuk menanam pohon buah persik supaya bisa berbuah lebat di Indonesia. 1. Pemilihan bibit. Belilah sebuah bibit pohon buah persik dari persemaian atau pembibitan. Sahabat pastinya dapat mencoba menanam pohon buah persik dari benih, tapi cara tersebut membutuhkan waktu lebih banyak dan lebih sulit untuk dilakukan. Saat membeli bibit pohon buah persik, belilah yang daunnya hijau, lebat, dan cabang-cabangnya banyak serta sehat. Tanamlah pohon sahabat di awal musim panas. Pilihlah area penanaman dengan sinar matahari, sekurang-kurangnya 6 jam pancaran langsung setiap harinya. Jenis pohon ini juga menyukai udara panas, jadi tanamlah pada tempat yang paling hangat di kebun sahabat, contohnya di sebelah dinding yang menghadap selatan, supaya pohon buah persik sahabat dapat menerima banyak radiasi panas yang dipantulkan. Carilah titik penanaman yang memiliki pengairan bagus, berpasir, dengan tanah relatif subur, memiliki ketinggian yang tepat untuk memberi pohon sahabat aliran udara yang cukup. Siapkan bagian tanah dengan diameter 1,5 meter atau lebih, kemudian gemburkan. Ukuran diameter tersebut diperlukan untuk memudahkan penyebaran akar, sehingga membantu pertumbuhan pohon buah persik. Pastikan tidak ada rumput di pangkal pohon sahabat, supaya pertumbuhan pohon tidak terganggu. Galilah tanah sedalam 30,5 cm untuk memberikan ruang pertumbuhan yang baik untuk akar pohon buah persik. Jalarkan akarnya dari pangkal pohon, lakukan dengan hati-hati agar akarnya tidak tertekuk. Tambahkan gambut dan bahan organik seperti kompos pada tanah yang sudah sahabat siapkan. Campurkan dengan baik, gemburkan tanahnya. Lalu, siram area yang akan sahabat gunakan untuk menanam pohon buah persik. Cukup percikan sedikit air saja, jangan sampai tanahnya terlalu lembab. Tanamlah pohon buah persik di tengah-tengah area tanah yang sudah sahabat siapkan. Tempatkan bibit tersebut di dalam lubang pada gundukan kecil tanah, lalu isi kembali lubang tersebut. Padatkan tanah di sekeliling pohon sahabat secara perlahan-lahan dengan menggunakan cangkul guna menguatkannya. 3. Perawatan. Rawat pohon buah persik, setiap hari periksa pohon dan siram apabila pohon terlihat mengering. Secara umum, air hujan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan air pohon buah persik, tetapi apabila sahabat tinggal di wilayah yang relatif kering, maka sahabat harus rajin menyiraminya. Selain itu, untuk mengatasi gulma dan memenuhi nutrisi, sahabat dapat menggunakan mulsa organik.
Buatlah lingkaran mulsa di sekeliling wilayah akar sedalam 5 cm dan berdiameter 1 meter. Dengan air hujan yang memadai, sahabat bisa cukup menunggu dan mengamati pohon sahabat tumbuh dengan sendirinya. Berikan pestisida ringan untuk pohon buah persik sahabat, kurang lebih 1 minggu setelah penanaman, untuk mencegah adanya serangga dan penyakit perusak. Sahabat juga bisa mencegah kehadiran serangga pengebor dengan menyelimuti batang pohon menggunakan kain. Untuk mencegah datangnya tikus pengerat, kelilingi pohon sahabat dengan silinder kawat. Gunakan semprotan kapur sulfur untuk meningkatkan pertahanan pohon sahabat terhadap daun keriting, jenis penyakit yang banyak ditemui di pohon. 4. Pemupukan. Tambahkan pupuk nitrogen kurang lebih 2 kali setiap tahunnya pada pohon buah persik sahabat. Setelah tahun ketiga, begitu pohonnya sudah dewasa, tambahkan 0,45 kg nitrogen murni ke dalam tanah. Lakukan pada musim panas. 5. Pemangkasan. Pangkas ranting pohon sahabat. Jadikan pohon sahabat berbentuk terbuka dan terpusat. Setelah tahun pertama berlalu, pada musim panas, pangkaslah bagian atas pohon sahabat, hingga menyisakan 2 atau 3 tunas utama. Sebulan kemudian, periksalah perkembangan pohon sahabat. Apabila sahabat telah mendapatkan 3 cabang dengan sudut yang lebar, dan memiliki jarak antara satu sama lain sama besarnya, pangkaslah cabang-cabang lainnya, dan pertahankan ketiga cabang tersebut sebagai cabang utama pohon sahabat. Setahun kemudian, di musim panas, pangkaslah cabang-cabang yang tumbuh di bawah cabang-cabang utama tersebut. Setelahnya, pangkas juga cabang-cabang yang tumbuh dari pusat pohon untuk menjaga bentuknya. 6. Pemanenan. Setelah pohon buah persik berbunga, jarangilah buahnya dengan memberi jarak satu sama lain 15-20 cm. Hal ini untuk memastikan buah yang tersisa menjadi besar dan berair, serta memungkinkan sinar matahari bisa mencapai seluruh cabang dan buah. Jarangi juga buah yang berkembang di bawah bayang-bayang. Dengan demikian, sahabat dapat mengalokasikan nutrisi kepada buah-buah yang akan tumbuh lebih cepat. Selalu berikan kanopi terbuka untuk buah sahabat. Buatlah agar setiap cabang pohon persik memiliki akses sinar matahari yang berlimpah. Pangkas cabang yang sudah mati, layu, dan saling bersilang untuk memberikan buah persik sahabat sinar matahari yang banyak. Panenlah begitu buah persik sahabat sudah matang dan dewasa. Amati buah yang berada pada bagian atas dan luar pohon. Kemungkinan besar, buah-buah tersebut akan siap panen terlebih dahulu. Begitu tidak ada lagi sisa-sisa warna hijau pada permukaannya, maka pohon buah persik sahabat sudah siap untuk dipanen. Cukup ditarik sedikit dan buahnya akan langsung terpetik. Buah persik dapat terluka dengan mudah, jadi berhati-hatilah saat memetiknya. Buah persik sahabat bisa disimpan menggunakan kantong yang bisa dibuka tutup di dalam kulkas selama 5 hari. Nah, itu tadi sahabat cara menanam dan budidaya pohon buah persik supaya bisa cepat berbuah di Indonesia. Untuk info seputar tanaman dan pohon buah bisa sahabat cari di channel Pohon Buah. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Pohon Buah.